Perkenalkan, nama saya Ivana Felianita Rosalina. Saya dari Prodi IBM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk domestik regional bruto. Dan salah satunya saya memilih provinsi di Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur adalah salah satu dari 34 provinsi di Indonesia, terletak di bagian timur Pulau Jawa. Jawa Timur merupakan provinsi terbesar kedua di Pulau Jawa setelah Jawa Barat. Ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Jawa Timur kaya sejarah dengan berbagai peninggalan kerajaan seperti Majapahit yang berpengaruh di Asia Tenggara pada abad ke-14. Jawa Timur menawarkan budaya beragam termasuk seni tari, kerajinan tangan, musik tradisional, dan upacara adat yang unik. Geografis terdiri dari pegunungan, daratan rendah, dan juga pantai. Gunung Bromo dan Semeru adalah dua gunung berapi aktif yang terkenal dan destinasi wisata yang sangat populer di Jawa Timur. Provinsi ini memiliki sekitar 39 juta penduduk, menjadikannya salah satu daerah dengan populasi terpadat di Indonesia. Mayoritas penduduknya adalah suku Jawa. Pada tahun 2023, produk domestik regional bruto di Jawa Timur meningkat sebesar 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor-sektor utama perekonomian termasuk industri manufaktur, perdagangan, dan jasa. Tingkat inflasi pada tahun 2023 berada di angka 3,7%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis indikator makroekonomi Jatim. Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, memiliki kondisi makroekonomi yang sangat dinamis. Sepanjang tahun 2023, analisis ini akan membahas berbagai aspek kunci yang mempengaruhi ekonomi provinsi tersebut, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan sektor utama yang berkontribusi terhadap perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 tetap stabil meskipun menghadapi tantangan global seperti pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan ketidakpastian ekonomi internasional. Data menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto di Jawa Timur meningkat sebesar 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor industri manufaktur, perdagangan, dan jasa yang terus berkembang. Berikut saya akan menjelaskan mengenai makroekonomi dengan menampilkan data-data yang mengacu pada beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat inflasi pada Jawa Timur pada tahun 2023 yang berada di angka 3,7%, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang berada di 3,5%. Penyebab utama inflasi ini adalah kenaikan harga bahan pangan dan energi. Tetapi pemerintah daerah sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi dan kebijakan melalui jalur moneter dan fiskal yang tepat. Yang kedua, tentang tingkat pengangguran dan menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun 2023 mencapai 4,8% dari total angkatan kerja dibanding dengan 5,2% pada tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah investasi asing dan domestik. Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023. Total investasi yang masuk mencapai 120 triliun, naik dari 110 triliun pada tahun 2022. Investasi ini terutama datang dari sektor manufaktur, teknologi, dan infrastruktur. Pemerintah daerah telah memberikan berbagai insentif untuk menarik investor, termasuk kemudahan perizinan dan fasilitas pajak. Menurut saya sudah sangat baik untuk peningkatan investasi di Jawa Timur, menunjukkan adanya kepercayaan dari investor terhadap potensi ekonomi di provinsi ini. Dan masukan saya untuk pemerintah daerah perlu terus memperbaiki iklim investasi termasuk penyederhanaan birokrasi dan memberi insentif bagi investor. Yang keempat adalah industri manufaktur.
Industri manufaktur tetap menjadi tulang punggung ekonomi di Jawa Timur. Produk-produk manufaktur seperti tekstil, makanan dan minuman, serta perangkat elektronik telah mengalami peningkatan permintaan, baik dari dalam negeri maupun ekspor. Pabrik Maspion di Jawa Timur contohnya, industri manufaktur di Jawa Timur mengalami peningkatan permintaan baik dari dalam negeri maupun ekspor. Ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur telah pulih dengan baik dan beradaptasi dengan kondisi pasca pandemi. Meskipun ada peningkatan, Jawa Timur perlu meningkatkan diversifikasi produk manufaktur dan memasuki pasar ekspor baru agar tidak terlalu bergantung pada beberapa produk unggulan saja. Yang kelima yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian juga memberikan kontribusi yang penting khususnya dalam produksi padi, jagung, dan hortikultura. Upaya pemerintah dalam meningkatkan teknologi pertanian dan memberikan bantuan kepada petani telah membuahkan hasil yang positif. Kontribusi penting dari sektor pertanian terutama dalam produksi padi, jagung, dan hortikultura. Upaya pemerintah dalam meningkatkan teknologi pertanian telah membuahkan hasil yang positif dibandingkan dengan data nasional. Produktivitas dan efisiensi pertanian di Jawa Timur masih bisa ditingkatkan lebih lanjut melalui mekanisasi dan inovasi teknologi pertanian yang lebih canggih. Yang keenam, di bidang pariwisata yang ada di Jawa Timur kembali lagi populer setelah pandemi berlangsung dan sekarang banyak wisatawan yang datang baik domestik internasional mengunjungi Gunung Bromo, Kawah Ijen, dan berbagai pantai menarik. Dan peningkatan ini sangat memberikan kontribusi yang baik terhadap perekonomian lokal di Jawa Timur. Berikut saya akan menjelaskan mengenai sektor ekonomi prospektif dari wilayah Jatim. Provinsi Jawa Timur memiliki potensi ekonomi yang sangat beragam dan prospektif. Berikut adalah 3 sektor ekonomi yang menonjol dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung perusahaan advertising. Yang pertama, industri manufaktur. Sektor ini merupakan salah satu pilar utama ekonomi di Jawa Timur. Dengan adanya banyaknya pabrik dan industri manufaktur, ada banyak peluang untuk kita dapat menawarkan jasa iklan yang menargetkan branding produk, pemasaran digital, dan kampanye kreatif untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Contoh perusahaan manufaktur di Jawa Timur salah satunya ada Indofood, PT Unilever, PT Gudang Garam, PT Sampurna, Kalbe Semen, dan lain sebagainya. Perdagangan besar dan kecil, Jawa Timur juga memiliki jaringan perdagangan yang luas, baik domestik maupun internasional. Perusahaan advertising dapat membantu pelaku usaha dalam menciptakan strategi pemasaran yang efektif, termasuk promosi melalui media sosial dan iklan, desain visual, dan kampanye iklan. Sentra industri adalah kompleks industri Karya Timur, kompleks industri Pandanwangi, sentra industri keripik tempe Sanan, sentra industri mebel Belimbing, dan lain sebagainya. Berikut saya akan menjelaskan usulan kebijakan yang relevan. Melalui kerjasama yang erat antara pemerintah dan pelaku industri dan perusahaan advertising, diharapkan Jawa Timur terus berkembang menjadi destinasi wisata yang unggul di Indonesia. Berikut ini beberapa usulan kebijakan yang relevan. Yang pertama adalah peningkatan infrastruktur pariwisata. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki dan memperluas infrastruktur pariwisata. Peningkatan ini akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan untuk lebih menarik banyak pengunjung. Yang kedua adalah promosi pariwisata terpadu. Diperlukan strategi promosi yang terpadu antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan perusahaan advertising. Yang ketiga adalah pemberdayaan komunitas lokal, mengembangkan program pemberdayaan komunitas lokal untuk terlibat aktif dalam sektor pariwisata. Yang keempat adalah pengembangan wisata berkelanjutan, kebijakan yang berfokus pada pengembangan wisata berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Yang kelima ada inovasi digital,
mendorong inovasi dalam pemasaran digital dan teknologi informasi yang mempermudah akses bagi wisatawan untuk menggunakan aplikasi seperti mobile, website interaktif, dan platform media sosial lainnya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sektor kunci seperti industri pengolahan, perdagangan, dan penyediaan akomodasi serta sandang pangan di Jawa Timur memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui strategi pemasaran yang efektif dan inovatif. Implikasi dari pengembangan ini jelas terlihat dalam beberapa aspek. Pertama, peningkatan ekonomi regional melalui optimalisasi sektor-sektor tersebut akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kedua, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri dan perusahaan advertising akan menghasilkan strategi pemasaran terpadu yang lebih efektif untuk meningkatkan daya tarik Jawa Timur sebagai destinasi wisata unggulan. Ketiga, pemberdayaan komunitas lokal akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam sektor pariwisata dan menciptakan peluang usaha baru serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. Melalui kebijakan yang relevan seperti peningkatan infrastruktur pariwisata, promosi terpadu dan pemberdayaan komunitas, pengembangan wisata berkelanjutan, dan inovasi digital, Jawa Timur dapat menunjukkan potensi sepenuhnya sebagai pusat ekonomi dan pusat pariwisata yang berkembang pesat. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Jawa Timur terus maju dan menjadi contoh sukses dalam pengelolaan dan pengembangan daerah yang berkelanjutan serta pemberdayaan saing yang tinggi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.